Masih ingatkah kalian tentang peristiwa demonstrasi Omnibus Law yang terjadi pada tahun 2020 yang lalu? Peristiwa tersebut sebenarnya merupakan respons dari regulasi Omnibus Law yang tiba-tiba disahkan pada saat itu. Namun, meskipun peristiwa tersebut cukup lama tertinggal di belakang, kebijakan Omnibus Law masih menjadi topik yang diperdebatkan hingga saat ini. Mengapa demikian? Sebenarnya hal ini dapat terjadi karena regulasi ini dianggap dapat meningkatkan investasi dan juga membuka lapangan kerja. Namun di sisi lain, regulasi ini juga menuai kritik karena regulasi ini dianggap akan berdampak pada hak-hak pekerja, perlindungan dan juga keberlanjutan lingkungan, juga kepentingan masyarakat. Lalu, apa sebenarnya Omnibus Law itu dan bagaimana pengaruhnya secara nyata bagi kehidupan kita? Untuk memahami isu ini lebih dalam, kami akan mewawancarai beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya, sekaligus perwakilan dari kelompok pekerja yang terdampak oleh kebijakan Omnibus Law. Latar belakang dari kenapa undang-undang itu diperkenalkan, karena memang Index of Ease Doing Business di Indonesia itu sangat buruk, sehingga pemerintah ketika itu berpikir bagaimana kita caranya membuat sebuah aturan yang aturan itu sifatnya atraktif terhadap investasi gitu. Karena kita negara sedang berkembang sehingga kita membutuhkan investasi. Hanya persoalannya di dalam praktek bagaimana undang-undang itu dibuat, undang-undang itu ternyata tidak hanya memperburuk, justru belakangan baru kita ketahui kondisi investasi yang semakin tidak pasti, tapi juga sejak awal memang dia didesain dengan potensi untuk merusak hak asasi manusia gitu. Jadi misalnya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang tahun 2020 ada 79 undang-undang yang ditargetkan untuk diamandemen atau diubah, karena undang-undang yang 79 itu dianggap menghambat iklim investasi. Tapi kemudian dalam prakteknya ternyata ada banyak sekali, ketentuan-ketentuan yang justru memperlemah banyak hal. Jadi seperti itu Undang-Undang Cipta Kerja itu. Secara definisi dia mencakup perubahan di banyak bidang disatukan ke dalam satu undang-undang. Makanya ada 79 undang-undang yang diubah atau diamandemen itu Oke. terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Ya harus dilawan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi memang, ini salah satu undang-undang yang menurut saya memperdalam kondisi demokrasi Indonesia yang sudah buruk agar kemudian semakin buruk gitu ya. Dan kita tidak bisa mengisolasi Undang-Undang Cipta Kerja itu dari konstelasi politik legislasi secara lebih luas. Undang-undang, draconian law itu tidak hanya Cipta Kerja saja ya. Ada banyak sekali undang-undang yang saling, berpengaruh satu sama lain, yang mempengaruhi untuk kemudian memperdalam kerusakan demokrasi di Indonesia. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja, dia adalah bagian yang lebih luas dari upaya dari yang dilakukan oleh para penguasa untuk dan para oligarki ya misalnya, untuk memperdalam kerusakan demokrasi di Indonesia agar kepentingan mereka itu tetap bisa dilanggengkan. Dan selain itu juga yang mesti kita, perhatikan itu adalah bahwa sebetulnya perlawanan terhadap berbagai macam praktik kejahatan legislasi itu selalu ada gitu ya. Oke, prinsip utama dalam proses penyusunan undang-undang itu ada beberapa ya, tapi yang paling fundamental itu, menurut saya adalah yang pertama partisipasi dan yang kedua transparansi proses. Dan yang tidak kalah penting dari kedua itu bahwa memang pemerintah pusat bersama DPR ya atau legislatif memang membuat undang-undang itu sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau kita melihat pada Cipta Kerja, terus beberapa undang-undang yang kontroversial ya, yang lain, itu memang tidak pernah dibuat berdasarkan namanya itu prolegnas, program legislasi nasional. Yang itu sudah ditetapkan setiap 5 tahun, setiap tahun kita tuh mau bikin apa gitu. Nah, jadi undang-undang Cipta Kerja itu barang yang out of nowhere tiba-tiba muncul dia. Tanpa adanya perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Iya, kalau saya secara pribadi, saya tidak terlalu berharap banyak ya dengan, eee, negara yang saat ini, begitu ini ya, begitu, kacau gitu ya. Jadi ya tapi saya berharap pada generasi kita dan generasi
yang lebih muda yang akan mewarisi Indonesia nantinya. Jadi kita mesti menanamkan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan di hari ini itu pasti akan berdampak pada apa yang akan diwariskan oleh generasi anak-anak kita nantinya. Konsep Omnibus Law ya. Kalau pandangan kami Omnibus Law ini kan apa namanya untuk di bidang ketenagakerjaan satu perubahan perundang-undang atau revisi di beberapa pasal-pasal yang sangat riskan gitu, sangat penting kaitannya dengan kepentingan dua belah pihak antara hak dan kewajiban dari pengusaha dan buruh. Dan dari perubahan ini dari revisi yang telah dilakukan yang dari Undang-Undang 13 2003 di Omnibus Law ini sangat memudahkan bagi pengusaha, sangat meringankan bagi pengusaha dan memberikan peluang terjadinya banyak pelanggaran hak normatif oleh pengusaha terhadap buruhnya. Kita sebagai serikat ketika ada pelanggaran semacam ini ya segera kita atasi, segera kita lawan gitu. Ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku juga. Kita juga meskipun kita apa namanya tidak terima kemudian ada pelanggaran yang dialami oleh pekerja, tapi kita juga harus menggunakan jalur yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang jelas itu sudah tergambarkan dalam langkah nyata yang kita lakukan, rally panjang yang kita lakukan untuk melakukan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law ini kan banyak sekali kan, tidak hanya undang-undang 13 2003 yang direvisi atau dirubah, tapi banyak undang-undang. Ya sikap kita jelas bahwa ini sangat buruk buat buruh. Itu sih. Dan dari aksi besar-besaran yang dilakukan di seluruh wilayah secara nasional ini menunjukkan bahwa Omnibus Law ini hal yang sekian kalinya yang dilakukan oleh negara untuk sedikit demi sedikit mengurangi dan membuat buruh ini secara dari segi kesejahteraannya semakin menurun. Yang paling terasa sih selama ini satu ya soal sangon pastinya. Kemudian soal upah. Meskipun upah ini tidak hanya dari undang-undang Omnibus Law saja, tapi juga dari peraturan-peraturan turunannya ya. Jadi untuk mencapai satu kesejahteraan yang sesuai dengan apa yang terjadi saat ini secara ekonomi makro maupun mikro, itu sulit karena rumusan yang dibuat oleh negara, pemerintah dalam bentuk undang-undang itu tidak menggambarkan situasi saat ini. Jadi harapan kita yang paling sederhana saja lah ya, ini sederhana. Ya harusnya tidak ada lagi sistem kerja total dan outsourcing di Indonesia ini. Kemudian kalau misalkan pekerja ini sudah masuk masa pensiun, kasihlah dia uang pensiun karena dia itu sudah berjasa buat perusahaanmu. Masa tuanya itu biar nggak susah lagi gitu. Karena masa mudanya dihabiskan buat perusahaan. Dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan oleh narasumber, dapat kita pahami bahwa Omnibus Law ini merupakan kebijakan yang memiliki berbagai tujuan, berbagai dampak, serta berbagai konsekuensi yang harus dipertimbangkan dan harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Selain itu, perdebatan yang muncul di tengah masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dinilai dari segi ekonominya saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana akomodasi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, terlepas dari berbagai pandangan yang ada, mari kita terus peduli dan kritis terhadap kebijakan pemerintah, karena kebijakan tersebut membentuk kehidupan kita bersama di masa depan.